Where you going? Selamat sore sobat pulang kerja. Singkat saja ya. Kalian udah tahu lah berdua ini pakai apa jersey sepak bola kan. Jawab sendiri akhirnya. Ya kita hari ini dihadiri oleh komunitas jersey Malang. Ini Mas Tato, ini Mas Riko. Ya. Ini dari perwakilan Mas ya. Perwakilan dari komunitas. Ini apa ya? Ya. Kalau Mas Tato ini bagian penanggung jawab mapol ya. Iya betul. Kayaknya sampean kalau saya riset di Instagramnya udah dari 2014 ya ikut ya, mulai Asia awal ya. Ya, nah 2014. Jadi kita mulai dari Mas Tato dulu aja. Mas Tato, gimana sih awal mula terbentuknya komunitas jersey Malang ini? Sebetulnya komunitas jersey Malang itu terbentuk resminya itu 2004. Tapi sebetulnya sebelum nama komunitas jersey Malang itu KJM itu ada nama lain. Apa itu? Awal-awal 2004 itu KJAM. KJAM. Komunitas jersey Arek Malang. Tapi itu belum resmi. Belum resmi. Itu masih apa ya? Spontanitas kita sama teman-teman waktu itu. Oh dinamain apa dulu ini teman-teman? KJAM. Tapi kok kayaknya dipertimbangkan sama teman-teman lain kita rapat kayaknya agak kaku. Pakai apa? A-nya dihilangin aja deh. Jadi namanya KJM terus komunitas jersey Malang 2014 itu. 2014 resminya tuh bulan Mei. Jadi 10 tahun ya waktu untuk Iya 10 tahun ini 2004 sampai ini mau masuk 11 bulan Mei ini masuk 11 tahun. wow, 11 tahun. Jadi waktu itu jadi kopdar aja Mas ya? Ya kopdar kita kalau dulu awal-awal sih lebih intens ya, mungkin satu bulan dua kali bisa, 2-3 kali bisa. ya bisa. Apa sih yang membuat resmi sama nggak resmi itu ya apa Mas? Resminya itu potong tumpeng atau ya apa gitu? Ya waktu itu ya ada mungkin pas waktu aku agak lupa Mas dulu. Ya resminya tuh dihadirin teman-teman semua. Oh, dari semua. Resminya. Kalau sebelum nama KJM itu masih via kalau dulu BlackBerry di grup. Oh iya coba. Dulu masih pakai BlackBerry. Itu masih di grup namanya apa ya. Sementara KJM itu pun masih di platform di mana? Belum Instagram ya, masih di Facebook. Aku penasaran, Mas, kalau sekarang mungkin kayak wajar gitu ya, ketika komunitas jersey ada di tahun 2025 atau 2024 wajar karena fashion blogcore itu Ya. wah berubah luar biasa. Tapi kita balik ke 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, yang membuat Mas ada berapa anggota KJM ini? Sekarang mungkin yang resmi sekitar 20-an. 20 orang. 20-an. Dan waktu yang dulu itu kok sangat suka jersey itu, jersey sepak bola ya? Apa itu waktu itu, Mas? Ya apa ya waktu itu ya kalau saya pribadi saya nggak tahu ya kalau teman-teman ya. Saya emang suka sepak bola dulu dan waktu kecil itu emang seneng lihat jersey itu pakai jersey. Jadi motivasi saya untuk koleksi jersey ya itu. Kalau Mas Riko sendiri? Kalau aku lebih ke karena awalnya suka satu tim ya. Inter ya? Inter Milan terutama dari dirasukin ini harus Inter sama kakak. Jadi kayak oh ya Inter gitu. Kakak macam poster banyak banget kan. Oh ya Inter Milan. Poster bola soccer zaman itu kan. Ya udah akhirnya dibeliin jersey pertama kali Inter itu kalau nggak salah nama punggungnya itu Recoba. Oh Recoba. Recoba pada waktu itu ya udah punya 1, 2, 3 kok seneng ya ini. Terus lama-lama ya udah selama itu nggak maksudnya rentang waktu dari SD SMP SMA nggak ngerti cuma punya aja. Terus adanya komunitas ini akhirnya jadi kayak inner child-nya itu oh aku dulu punya, kenapa aku nggak pengen ngumpulin yang lain.
Itu sih kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Beda-beda, jadi ada yang kolektor, tiap personal ada yang kolektor, di kita itu ada yang namanya kolektor, jadi Kolektor. Dikoleksi, nanti dijual. Oh, Jadi ada di kita itu ada namanya kolektor, jadi temen itu koleksi jersey, mungkin setelah ini mungkin beberapa bulan atau waktu dia dijual, ganti lagi beli Pasti lagi. mahal nggak sih? Kalau ada value-nya pasti bakalan Iya, lebih ada mahal. ceritanya. Kalau ada ceritanya di jersey itu kan yang bikin mahal itu kan emang 1 tahun pembuatan, terus punya memori biliar, terus pemain itu juga menentukan. Kayak David Beckham, Ronaldo itu kan kalau dipakai 6 set nama itu kan pasti mahal. Iya. Itu pengaruh sekali. Pengaruh sangat pengaruh kayak Pemain. gitu. Dan asli. Asli. Asli, original. Kalau nggak asli ya nggak? Tahu ya. Kalau jersey KW itu ya mungkin nilai investasinya nggak begitu fantastis. Meskipun dia terbilang vintage atau sekarang lebih dikenal dengan blokor, Lokor. itu harganya mentoknya cuma segitu-segitu aja. Biasanya berapa? Nggak fantastis. Kalau yang apa? Ya KB. Biasanya mentok-mentok berapa? Ya? Mentok paling Paling mentok antara kalau yang tahun era 90-an ya paling mentok 250 250 300 itu udah mentok. Itu dilihat dulu dari KW-nya KW mana dulu. Oh gitu. Detail jahitannya, detail logo dan bahan materialnya itu Itu kan beda-beda. beda pasti. Kalau asli itu sampai berapa? Ratusan juta? Oh, Kalau ratusan juta nggak nyampe. Nggak Kecuali nyampe. kalau itu match worn ya. Wah, apa? matchworn. Matchworn Ya, itu jersey yang itu kan bekasnya ada- pemain. Bukan pemain. Oh, Ini ada segmennya mas di jersey itu. Kita ngomong original ya, nggak ngomong KW ya. Jersey original itu ada segmentasinya. Yang paling low itu namanya supporter fashion. Oh yang di shop-shop gitu. Enggak juga sih, cuma beberapa aja sih. Kalau mungkin masnya tahu yang sekarang ini kayak jersey timnas Indonesia sekarang yang Expo, itu kan mereka segmen 3. Oh Ada iya. tiga. Supporter fashion, Grade. original replika, sama player issue atau authentic. Otentik. Nah, Ya. sama dengan halnya itu dengan jersey luar kayak apparel Nike, Adidas, Sama. Sama. Indo sama ya. Sama. sama. Ada Jadi, grade-nya. ada grade-nya sendiri. Jadi yang paling low itu harga sekitaran mungkin ya kalau jersey luar ya, katakanlah kayak sekarang mungkin AC Milan ya, yang bikin 3 segmen ya. Supporter fashion itu paling antara 1 juta. nggak sampai nggak sampai. antara 250 sampai 300. Itu original. Supporter fashion. Supporter fashion. Mungkin kalau yang replika mungkin sekarang sekitar 1,1 ini replika ya. Dijual di mall-mall itu ya? Ya, Di biasanya. store asli ya? Yang store asli itu biasanya mereka jual replika. Kalau supporter fashion sih jarang masuk di Jarang Indonesia. masuk ya, makanya kok kita 150. Kalau Paris authentic itu mereka kayaknya nggak jual. Itu yang jual biasanya sih kayak apa ya? Kayak toko-toko online atau kit room biasanya. Kalau mungkin masnya tahu di Inggris itu ada namanya CFS, Classic Football Shirt, itu biasanya Jual kayak yang otentik itu masih ada. Matchworn. Matchworn itu masih ada. tisu itu ada di sana. Kalau yang di KJM yang paling tertinggi yang dijualin berapa mas waktu itu sama yang mau jenis kolektor tadi? Kolektor. Ada beberapa sih mas. Maksudnya kalau kolektor itu kan ada teman-teman yang segmennya yang KW itu ada, terus yang benar-benar original itu ada. Tapi kalau yang ya itu tadi, kalau yang KW paling mentok 200-300 itu. Itu dilihat dari jersinya, terus bahannya, kondisinya dan segala macam. Kalau yang original bisa sampai jutaan. Ada Pernah yang itu? ada 2-3 juta, 4 jutaan Apalagi juga sekarang kan ada. era muncul fashion blogger itu kan sekarang lama harganya ya, kan yang lama ya. gila-gilaan. Sekarang artis-artis pun mereka ngikut. Ya Bimo kan. Ya, Bimo. itu kan masih tahun kemarin 2024, terus kayak Atta Halilintar, terus Oh iya, tahu. siapa itu namanya? Banyak sih, Pian Dinasih. Ya dia Pian. Itu Matchworn ya, Eric Cantonanya. Eric Cantona ya.
Kalau tambah tanda tangan ini tambah mahal nggak sih? Itu Value-nya bisa, lebih. ya nambah value bisa. Value-nya nambah lebih. Oh, makanya si Pep Guardiola itu pernah nolak. Mungkin aku pernah lihat di Instagramnya nolak enggak tanda tangan orang. Gak usah tanda tangan lah, ngapain tanda tangan itu buat keuntunganmu aja, ini aku nolak. Iya. Ini memang value itu ya? Iya. Iya. Ada beberapa pemain yang menolak untuk tanda tangan soalnya mungkin Tahu bisnisnya. Tahu. Jadi dibisniskan di belakangnya itu dibisniskan kayak gitu itu kayak kurang etis gitu loh. Kan itu kan kalau jersey ya, kalau sebelum mencintai jersey itu kan ada cerita, ada value-nya ya. Iya pasti. Tapi sekarang bisa dijadikan bisnis juga. Dari dulu emang bisa dijadikan bisnis benar sih. Tapi akhir semenjak COVID kemarin tuh muncul blokor itu harganya jadi fantastis, jadi berlipat-lipat. Jadi harganya itu kayak gini ya. Iya, Dulu Chelsea tuh- 2006 ini. ini tuh masih tahun 2014, 15 itu mungkin kita jual 250, 300 itu agak kesusahan. Susah banget. Susah banget. Susah banget. Sekarang kayak gini Sejutaan. sejutaan naik masih Iya. masuk, Lari dia. masih ada yang minat, masih ada yang minat. Jadi tema fashion blogger itu emang menguntungkan bagi kolektor-kolektor. Oh, oke. Semakin banyak yang goreng tentang jersey dan segala macam itu value-nya malah jadi semakin up, Makin mahal. makin mahal. Sekarang beli tahun berapa ini? Ini tahun berapa ya? Awal-awal ini dapatnya 2016-an kalau nggak salah. 2016 masih belum isunya Masih belum masih jauh, masih jauh. Masih Jadi kalau jauh. sekarang nyari ya harganya mahal. Barang pun di pasaran belum tentu ada. Soalnya di pasaran itu sekarang berebut mereka. Jadi waktu itu kok bisa nemu? Kalau dulu kan gampang mas, akses iya, Aksesnya gampang. aksesnya teman-teman gampang. Kalau sekarang udah nahan semua kolektor-kolektor. Jadi kayak di hold dulu dikit dulu gitu. Nggak dikeluarin semua. Gampang mas ya? Gampang. Soalnya dulu itu kan masih murah, masih terjangkau. Buat kolektor-kolektor itu masih terjangkau. Kalau sekarang udah harganya udah nggak masuk akal. Makanya udah nggak masuk akal. Kecuali kalau mungkin di kota tertentu ya, misalnya kayak Jakarta, mereka kan tingkat perekonomian mereka masih lebih bagus Iya, bagus. daripada daerah ya. Jadi harga berapapun mereka sekat. Kalau mungkin di daerah harga segitu mereka masih mikir-mikir. Mikir-mikir. Jadi ini investasi ya, Son? Ya. Kalau Mas Tato sendiri pasti punya banyak juga jersey ya yang dulu dibeli ya. Ada seperti apa mas? Alhamdulillah lumayan banyak sih. Berapa mas? Saya itu dulu punya impian itu ngumpulin 1000 jersey. Cuman tahun 2000 berapa tuh pas COVID itu masih menyentuh 800. Tapi sampai sekarang 1000 masih belum nyampe. Apa itu sih oli semua mas? Original semua saya. Kalau saya sih segmennya di original sih mas. Itu campur ada yang replika, berisu, matchbone. Kalau matchbone sih saya lebih ke lokalan jersey Arema sih. Kalau luar mungkin harganya saya masih mikir-mikir. Soalnya kan harga segitu. Buat di sini ya. Itu dari semua liga mas ya, liga Jepang, liga apa? Semua. Saya semua jersey bola saya kumpulin dari liga manapun. Yang paling Dunia. liga Afrika ada nggak mas? Ada saya punya. Mana mas sebenarnya? Afrika itu kemarin punya apa ya mas ya? Saya lupa saking banyak. Saking banyaknya. Pasti ada Liga Cina, ada Thailand, ada. Kalau Jepang saya tambah banyak. Jepang itu emang passion saya di koleksi di jersey cilik ya. Soalnya mereka dari desain terus Kalau segi frontal. Ya kayak gitu. dari apa namanya? Bukan bahan sih, apa ya? Detail. Detail juga sama Desain sih.
Ya desain Lebih desain. Kok lupa saya. Apa ya di situ mungkin di situ apa? Dari cerita-cerita. Oh, cerita filosofi. Filosofi. Ya. Mau ngomong itu masih Itu dipajang di mana? Sekarang boleh tahu, 800 itu. Itu kan lemari perlu ya? Masuk kontainer. Kontainer? Jadi jersey yang saya pinter yang kalau nilainya ada tinggi itu saya masukin kontainer. Jadi saya Di rumah ada packing. kontainer berarti. Ya. Kota kontainer yang ada Oh, yang flip aninya itu. Kalau taruh di ruangan Bukan kontainer yang kontainer bukan. kita tak kontainer. itu paling gajinya paling banyak sampai apa? Ada yang lagi mas yang super. Kayaknya masih saya yang Kalau di KJM sih kayaknya Pak Tato ya yang lebih banyak. Kalau yang lain-lain teman-teman rata sih paling ratusan gitu, seratusan gitu. Itu 100-an, 800-an, 100 itu banyak loh ya. Banyak. Percaya nggak percaya? Saya kan baru nikah tahun kemarin. Ya itu sedikit banyak dengan jual jersey itu bisa nambahin. Oh, alhamdulillah. Mudah nikah ya. Iya, jadi beberapa dikumpulin gitu itu siapa adik itu teman Adik. saya juga salah satu dia jual jersey-nya koleksinya itu buat beli rumah. buat beli rumah. Wih, Bisa misalnya buat Buat nambahin, DP, tapi nggak 100%. Pasti bantu lah itu. Bantu. jadi ya KJM itu programnya apa sih? Di situ orang-orang itu ngapain aja sih mas? Pengen tahu. Ya kita itu Mabol. kalau ya itu rutin ya. Ya, rutin. Kita mingguan Mingguan pasti ada. olahraga, kita nyari keringet sama biasanya sih jemur jersey sama kita pakai untuk olahraga kan. Terus biasanya rutinan itu kita ngopi-ngopi, terus apa? Sharing-sharing Mungkin pasti. kalau ada event kayak timnas main kita Mabar. mabar. Mungkin kalau ada beach match kayak El Clasico. kita nonton mabar. Di Milan. Nah, Ya. gitu. Cuman ke belakang ini kita udah ngurangin soalnya kegiatan teman-teman udah mulai padat. Ya. Kerjaan ya. Dari kerjaan. Kerjaan, keluarga. Ya. Jadi agak susah mungkin yang rutin sekarang Mabok. mabol aja. Mabol. Nah, Kayak gitu. Jadi kayak lebih kan ya. Tapi akhirnya apa ada positifnya itu kayak akhirnya sharing, akhirnya Ya. bisa jual ini kemana gitu ya. Ya, Ini tempat untuk ngeling, bisa tempat ngeling ngejual ini, ngeling Ya. dapat ini gitu ya. Mas, ya. Kita info misalkan ada orang jual nih, ada orang butuh uang, jual cash ini, sikat, masuk masih bisa jual ini. Nah, Oh, lebih ke situ ya. Ya, tuh. ya. Ada tempat sharing juga. Misalnya kayak misal nih, saya dapat satu jersey. Lempar foto ke grup misalnya. Ini ori atau KW atau apa. Nanti teman-teman nimpalin. Ini nggak kayak gini, detailnya nggak kayak gini. Kalau ori harusnya seperti ini. Jadi nambah ilmu lagi. Sharing-sharingnya di situ. Jadi mungkin masyarakat kalau kalau bingung ini KW apa ori bisa DM komunitas ya? Bisa. Boleh, bisa. Ada Boleh, bisa. beberapa mungkin ya teman-teman di medsos itu kan mereka tanya, Sam ini original atau KW? Ini ori apa KW? Iya. Detailnya nanti in detail biasanya di DM Instagram kita bantu. Oh, Kita bantu. Nge-vote, ya itu KW ya. Ori itu banyak. Ini match one atau bukan? Nah biasanya kan ada ya? kalau iya Ada. terutama untuk jersey lokal kita di Arema itu kan ada yang nakal seller lokal itu kan ada. Jadi dia beli autentik di store, dikasih name set, dikasih patch, nah itu mereka jual ke luaran, mungkin luar Malang itu mereka jualnya kondisi match worn. Nah, itu kan- Bilangnya match worn. kalau match worn harganya lebih mahal Iya. daripada autentik. Nah itu kadang-kala teman-teman yang mungkin di luar Malang itu tanya kita sama ini benar-benar match worn. Nah, Karena kita yang basisnya di Malang, akhirnya kita dengan kan bisa jersey mengidentifikasi itu match ini worn atau- jersey Arema ori atau enggak. Nah, itu kita bisa sharing-sharing. Bisa sering-sering di sana ya. Karena nanti komunitas ini kayak membantu karena banyak jersey yang berkeliaran ya. Ya benar. Betul. Kalau misalnya kayak beberapa tahun terakhir ini kan Arema sering ngeluarin jersey-jersey terbaru. Nah itu kadang sharingnya sama kita atau kita bedah harusnya seperti ini kayak gini. Jadi kita juga
dimintain atau dilibatkan untuk kontribusi ya? kontribusi kalau bikin kayak gini gimana ya, kalau dibikin seperti ini nanti seperti apa, detailnya kayak gini kayak gimana, itu komunitas ini dilibatkan juga. Ya? Dulu ya waktu tahun 2000 setelah mereka dulu itu kan kerjasama sama aparat dari Spanyol yang Quilme itu. Kilming. Oh ya. Quilme, terus cuman Quilme kayaknya Enggak, ini ya, apa? ya, mungkin terus diganti namanya Munich. Munich. Oh, iya. Sempat Munich. Ya. Munich itu kan dari desain sama bahan itu kan kemarin dari pihak manajemen kan kecewa. Dari pemain pun kecewa. Jadinya kok jelek. Akhirnya di tengah musim tahun 2019 itu diputus kontrak. Kontrak akhirnya Bikin aparel sendiri. Aparel. Single dan aparel saya. Saya bikin aparel sendiri. Dari pihak manajemen konsul kita ini ya kita membantu sih, membantu yang terbaik untuk tim kebanggaan kita. Biar kompetisi di Malang, dia kan kontribusi juga untuk tim di Malang. Ya, benar. Terus ngomong soal Liga Indonesia nih, kebanyakan sekarang kayak blokor semua ya, kayak PSM, ya. PSMS. Ya, Itu Ya mau nggak mau mereka harus ngikutin tren sekarang. ikutin zaman. Kalau mau laku jersinya, kalau dia kekeh dengan model-model mungkin yang agak nggak kayak blokor, mungkin agak susah juga mereka. Soalnya segmennya kan kalau sepak bola itu kan sekarang kan luas, nggak harus di olahraga aja, jadi di fashion kan udah Iya. bisa masuk. Ya, yang paling menyokot itu PSM tuh ya. Ya. Keren sih menurutku. Tapi jersey sekarang Keren-keren udah mulai kok. bagus-bagus Udah terutama Indonesia itu perkembangannya kalau menurutku udah bagus banget sih, dari segi desain, dari segi detail, dan harganya pun juga kalau dibandingin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu jersey Liga Indonesia tuh kadang nggak pernah dilirik gitu. Tapi sekarang mulai dilirik, luar negeri pun juga udah tahu, oh desainnya di Indonesia ternyata seperti ini, bagus-bagus. Iya sih, bagus banget sih sekarang. Dan juga melibatkan artis-artis kayak PSMS kan melibatkan busboy kayaknya. Ya, Rapper itu. Jadi gitu ya, kayak. Tapi kok tren ini kok nggak di luar negeri kok nggak juga ya? Apa aku kurang riset ya? Di luar negeri kayak MU, Real Madrid itu kan masih belum Enggak keluar lah, ya? sama lah. Mereka Sama. ya? Iya, di jersey alternatif mereka masih dikasih blokor juga, desain blokor. Desain blokor itu ya apa sih? Jersey third ya, mungkin dia kembali ke tema tahun 90-an kan. Oh. Blokor itu kan tahun 90-an. Dia kembali ke desain jersey 90-an. Oh iya. ada beberapa klub yang kayak dulu sudah pernah meluncurkan jersey model A misalnya gitu ya. Terus tahun-tahun sekarang ini dimiripkan lagi sama ini, cuman detailnya aja yang dirubah. Tapi konsepnya konsep kayak retro gitu, hampir disamain. Entah itu gitu. desain dari kerah, terus mungkin di mainan-mainan kayak list itu kan ada mereka. Oh iya sih, karena Real Madrid kan sekarang ya kayak kerah. Jadi kayak dimiripkan yang dulu tapi lebih dimodernkan gitu. ya, mungkin lebih fit mungkin. Benar. Kan kalau blogger kan kayak gumbur-gumbur semua ya. Dulu ya, Oversize biasanya. Oversize biasanya ya, kayak zamannya Cantona mas. Ini. Tendangan yang legendaris. Aku sempat ngobrol sama Mas Tato. Ini penasaran untuk blogger malahan. Ya. Kan ini kompetisi jersey malahan pasti tahu banget tentang jersey. Blogger itu tadi dari mana mas? Tadi kalau sampai tadi ngomong mas? Siapa yang gagas apa yang itu sih? Kalau setahu saya Jackson brand dari Australia pemain Jackson Irvin. Jackson Irvin. Pemain punya timnas Australia. Kalau Punya di band. Liga Jerman. San Pauli, Liga Jerman. Liga Jerman. Itu dia pakai gitu. Iya. Iya, Kayak sehari-hariannya dia pakai kan di combine sama celana kayak celana kargo, sneakers. Nah, kayak jadi gitu. dimasukin terus dia pakai ini Ya topi yang ini. Kan kebanyakan kan kalau pemain kan selesai match
tuker baju. Iya. Check in film ini sering gitu, setelahnya itu pakai jersinya siapa atau siapa, di mana negara mana, jadi kayak kok dengan jersey aja udah keren gitu. Itu mungkin tahun 2017 atau 18-an mungkin ya. Sebelum COVID mungkin ya. Setelah COVID. Blokor itu, kalau nggak salah ya. Oh, terus itu balerina. Jackson itu. Oh, Jackson ini Field. ternyata ini yang Braillosan itu ya. Ya, timnas Australia. Terus balerin ikut-ikut. Galerin. Aku tahu dari balerin, tak kira balerin tadi kita ngobrol kan Mas ya. Tak kira balerin awalnya malah. Bukan, galerin malah yang mengikuti tadi. Apalagi dengan dia stylenya cuman kumis, kayak kumis gini aja, potongannya retro banget yang kayak gitu kan akhirnya menunjang banget gitu. Iya, ini influencer sama boom. Iya. Betul sekarang. Sekarang gila-gilaan. Yang seneng itu sekarang kolektor sama kolektor. Sebenarnya kolektor Mas, Iya. apa nggak dijual satu persatu gitu Mas? 800 itu Mas. Kali blokor nih sekarang. Ya sebetulnya kepingin, cuman kalau saya jual nanti saya dapat lagi beli lagi itu nggak pasti. Susah. Nggak bisa. Susah. Belum tentu dapat Belum lagi. tentu dapat lagi. Soalnya kan udah nggak diproduksi lagi. Oh, iya. Tahun-tahun segitu kan produksi kan ya saya tahun segitu nggak mungkin dia diproduksi Iya, nggak mungkin reproduksi lagi. Mm. Oh, tapi kamu seharian dia pakai jersey semua nggak sih? Kompetisi jersey semua nggak juga. Enggak juga. Tapi kalau aku karena di kantor itu hari Jumat casual day, Nah, ya aku punya jersey ya udah pakai ke kantor. kalau sama jualan jersey sampai sekarang Mas? Sampai sekarang jual, cuman ya mungkin saya jualnya yang biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa itu. Yang apa? Vintage pun itu saya masih sayang. Gitu. Ya. Gitu. Mungkin yang Kalau saya sih nggak terpengaruh sama blokor sih kalau saya. Emang dari dulu saya suka koleksi jersey. blogger ini mungkin cuma sesaat nggak sih? Kemungkinan bisa, tapi kalau jersey bola ini kan kalau untuk cowok ya, Mas, itu kayaknya udah kalau yang suka bola itu kayak identitas mereka. Iya. Udah fashion mereka sih. Karena kan kalau kita apa fans satu klub kan pasti tiap tahun kan ganti. Oh, aku harus punya yang tahun ini, aku harus punya yang tahun ini. Iya. Saya gitu juga ya waktu itu ya, Inter ya. Itu Inter. Itu Inter 2000 ini zamannya 2002 apa? 9. Enggak, ini 2002 kalau nggak salah, atau 2020 ya. Ini away-nya. Iya. Sempat di Real kan belum muda itu. Ini malah pertama kali Tosca itu malah ini. Sepanjang saya ngikutin Inter, ini malah jadi away pertama yang Tosca. Di luar Inter kan biasanya kalau nggak putih, hitam. Iya, maksudnya dominannya kalau nggak putih hitam. Dominan putih atau dominan hitam. Mas, aku belum bahas kan. Itu dia ini tahun berapa Mas? Ini kalau nggak salah 2000, aku lupa 2002 atau 4 gitu. Kalau nggak salah loh ya. Masih kayak gini ya? Iya. Ini Roy Keane. Lekin, sangat suka Lekin ya? Ya pemain MU kan. MU-nya sangat pelan ya? MU-nya sangat pelan. Pelan soalnya sekarang lagi di klasemen ini. Jadi ya ngomongnya ya. Iya. Tapi penjualan MU itu jersey-nya malah meningkat gak sih Mas? Saya Kira-kira tuh ini? sampai nggak bisa mikir ya, jersey MU sampai sekarang itu pun harganya tuh fantastis. Masa sih? Masih stabil, Mas. Cenderung naik. Cenderung naik malah. Iya. Itu yang treble tahun 99 itu Mereka sekarang itu menyentuh yang replika itu bisa sampai yang slab itu sampai 15 juta. Padahal dulu Replika. padahal dulu waktu aku ya Mas ya, waktu tahun 2000 ikutin Chelsea itu 2004.
Enggak lah, 2010 ya. Itu harganya nggak sampai segitu loh mas. Itu paling 500, 600. Sekarang 15 juta ya. 15 juta. Saya punya nggak jersey MU? Mas Riko atau Mas Tato? Kalau saya banyak. Ya. Kalau mas tuh pasti banyak. Kalau aku ada cuman satu yang pertama kali fan Persi pindah dari Arsenal ke MU langsung juara 2000 enggak dong, itu 2000 berapa ya? Yang motif kotak-kotak itu? Oh iya, 2012 kalau nggak salah. Cuman Taplak itu namanya. cuman itu MU taplak. Iya kan itu kan sebutannya taplak kan. Taplak, Biasanya kan kayak taplak. desain. Cuman itu memorinya bagus loh itu kan juara terakhir. Juara terakhir. Terus Sir Alex Ferguson pensiun. Alex Ferguson ya. Iya. Setelah itu kan mainnya ya gitu. Ya segitu. Itu Aun apa Ain? Aun. Pertama kali Aun ya? Aun itu 2010 udah pakai Aun. Udah pakai Aun Yang kok. kera putih itu muncul paling bagus sih. 2010. Yang kera putih, Iya. ini putih. Segitiga gini. Enggak, kera yang gini. Yang kayak- Oh iya. Itu 2010 ya? 2010. Maksudnya apa bagus sih yang itu? 2010. Terus Ya selera orang sih Selera. beda ya? Ah. Beda beda. Mungkin ada yang 99, ada yang 2007, ada yang 2017, 2018, terserah lah. Beda-beda. Mas, tapi kalau sekarang yang paling mahal memang kok yang ternyata naik itu yang mana MU ya? Apa? Itu tahun di bawah 2000. 2000. Itu pasti mahal. Pasti mahal. Yang kita hit yang badut yang warna separuh hijau sama kuning itu ya juga mahal. Itu hampir nggak ada stoknya. Orang jual udah replika bisa sampai 30. Semua yang punya yang MU itu. Aku belum punya masih itu mas. Itu susah itu. Itu susah. Nyari sama yang Ya itu pun kalau ada kayaknya aku sudah nggak mampu. Oh, boleh. Mahal ya? Karena tahun awal-awal tahun 2010 nggak sampai segitu dulu. Itu karena memang sering dibicarain nggak sih mas? Sering dibicarain sama orang-orang, sering dibully, akhirnya kan Ya juga mas, kalau orang gitu kan apa ya? Mereka itu kan kecintaannya sama yang gitu. tim ini ya. Militan mas. Iya. Kalau menurutku militan. Kasihan. Harga berapapun sama mereka pasti dibeli. Pasti dibeli. Pasti dibeli. Iya sih. Apalagi tadi kalau tahun 2000 kan sekarang udah nggak ada. Susah barang. Susah ya, susah banget ya. Rare banget itu. Rebutan mas di pasar kalau ada pun cepet-cepetan itu. Itu di Facebook, Iya, atau di Facebook. di Tokopedia. Kalau saya sih dari dulu itu terkena sama kolektor-kolektor teman-teman lain ya di luar kota Malang ya. Itu dari Facebook. Biasanya sih saya masih japi-japian atau PM itu biasanya. Tapi kalau di Tokopedia atau di e-commerce itu meyakinkan nggak sih? Nah itu Em, kita harus hati juga. harus teliti sih mas. Iya. Harus teliti sih. Kadang Kecuali kalau kita udah kenal orangnya yang bersangkutan terus dia punya lapak di e-commerce gitu, kita masih bisa ini rekber atau apa gitu, biar meminimalisir untuk ditipu dan segala macamnya masih oke. Kalau di kajian sendiri kalau beli itu biasanya ya udah kenal gitu ya. bisa Bisa kayak gitu. Oh, bisa. biasanya kalau teman-teman dari luar ya mungkin orang-orang yang mau beli jersey di teman-teman Malang itu biasanya mereka tanya dulu namanya Kayak reputasi seller, ya, reputasi sellernya gimana? Oh bagus, masnya kenal sama ini, oh kenal, itu teman saya. Bagus sama sini, oh bagus dia. Dan kalau kadang nggak kita rekom, mereka juga nggak berani. Oh Berani jangan. untuk ambil. Berarti Biasanya itu juga ya fungsinya. Ya. Ya. KJM itu seperti itu ya. Minta rekom juga. Ada Dari Mas Tua ini punya jersey dengan memorable paling keren gitu nggak ya, berkesan nggak? Pasti ada. Ada mas, pasti ada. Apa itu? Sebut. bisa diceritakan Aku Mas? sih
banyak ya aku ya. Satu aja yang paling berkesan Pak. Ya MU pas juara itu, apa juara Liga Champions treble, Oh, jersinya itu lawan Munchen. Yang tahun 2000 berapa ya? 98, Saya punya itu. 98, 99 Punya. punya, tapi replika aja sih, Oh, bukan matchworn. Tapi itu mahal mas. Ah, saya dulu masih murah dapatnya mas, tahun 2011 kan itu masih 500 saya dapatnya. Sekarang udah di atas 5 juta. Itu waktu itu beli itu Saya punya 4 biji itu. Yang saya Beckham ada 2. Yang tahun 98, 99 itu kan beda font. Terus punya apa? Roy Keane. Satunya lagi itu punya Dikul. Dan punya 4. 4. Itu replika semua tuh. Replika semua mas. Tapi ori ya Kan dia. ada yang 98 sama 99 itu kan beda. Di PES itu kan beda. Ada yang 1 star sama 2 star. Bintang 1 sama bintang 2. Yang mahal itu bintang 1. Bintang 1 itu mereka belum juara. Itu yang dipakai lawan Munchen gitu. Itu harganya lebih mahal daripada bintang 2. Saya punya dua-duanya. Dua-duanya saya punya. Tapi waktu itu mereka nggak ini sebagai investasi atau sebagai memang aku Saya nggak mikir, saya suka jersey ini, saya harus punya jersey ini. Saya nggak mikir harga nanti ini tahun kesini berada berapa. Saya nggak mikir, nggak mikir. Karena suka aja. Saya suka aja. Pernah nggak ada yang nawar gitu mas? Pernah banyak mas, cuman ya Jadi jelas mas. Karena kecintaan dengan Iya. MU itu dia. Teman-teman saya banyak kok apa yang japri gitu. Saya punya jersey tua itu 58 original. Itu mengejar juga banyak. Itu susah apa itu? mas. Hah? Dapetinnya gimana itu di 82 itu? Ya dapat aja sih dulu. Dapat aja sih. Kan masih sepi ya dulu ya peminatnya Iya, ya. masih. Jadi gampang kalau PM dari 2000 berapa sih belinya itu? Sekitar 2011-12an lah. Oh ya Facebook lah, mungkin PM masih muda ya itu ya. Ini tak Dulu colok. tuh saya jual jersey Rangers tahun 1988. Itu kan barangnya hampir nggak ada mas. Iya. Itu saya jual 200.000, itu susah minta ampun. Sekarang. Aduh. Waduh sekarang mas. Lakunya itu saya ingat itu 175 include ongkir ke Jakarta. Terus sekarang harganya udah saya nyesel juga beberapa itu jersey saya yang pintu-pintu tuh banyak nggak jual mas dulu. Alasan saya jual itu pertama apa? Size yang masuk ke saya. Iya. Itu pasti saya jual. Ya dulu kan saya ngumpulin sesuai size saya. Biar bisa dipakai. Iya, S, M atau maksimal L itu pasti saya koleksi. Di atas itu double XL, XL itu pasti saya jual. Tapi kalau sekarang gede-gede saya simpan. Soalnya barang nggak ada. Itu yang untuk jersey vintage ya mas. Iya, 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 iya. Kalau Mas Riko, Kalau aku ini pertama kali beli jersey Arema ya, itu yang pertama kali Arema pakai apparel luar negeri Puma itu 2007. 2007. macam mana? Pertama kali punya. Pertama kali Puma itu zamannya Alexander Pulalo, Konario Astaman. Nah, itu yang biru yang di sini cuma kuning. Ya. Nah, Oh iya iya iya. itu aku masih ingat di kantor dulu Arema nggak ada store resmi Iya, kan. untuk jersey gitu ya, cuman kita main-main ke kantor beli gitu aja. Itu masih ingat dulu dapatnya cuman 150 atau 200 gitu dulu. Kapan hari 150-an kalau nggak salah ya Pak. LS 25-an. Kalau kapan hari itu di tahun itu padahal size S. Size S. Kan kecil kan? Ya kan kecil, size kecil kan gitu. Itu kapan hari di sama teman ya. Saya emang kapan hari itu butuh gitu. Cuman kan kalau tak lepas kok sayang itu masih ditawar 1.200.000. Naiknya berapa kali lipat. Gitu kayak loh. Oh gini tak, aduh emang enggak deh tuh. Benar ya. Itu pasti nanti suatu saat harganya kan value-nya akan nambah lagi nanti. Pasti. Gitu. Apa ini nggak nanti akan reda? Enggak.
Nah, Enggak ya. Nanti akan meredam balik mana ya? kalau analisa saya ya, Iya. di main di Jesse ini ya pasti akan naik lagi. Makanya dia Selama itu barang ori loh ya. Nah, Kalau KW nilainya ya mentok-mentoknya Ya segitu-segitu aja. Mas untuk orang umum ya, ini ada pertanyaan. Kalau untuk orang umum ya, bedain kayak channel cepat gitu. Ini KW ada ori itu dari mananya sih? Kayak cepat. Kan tiap aparel itu kan beda-beda. Beda-beda ya? Iya. Jadi kalau gampangnya Adidas itu sama Nike itu ada kode serial. Jadi di dalam itu aku nggak bawa contoh sih. Iya. Harusnya tadi bawa contoh tadi. Tapi mungkin teman-teman podcast yang nonton bisa nanti tanya-tanya ke DM ke Instagram. saya atau Instagram komunitas Jasimalang itu nanti pasti kita balas nanti. Dari situnya udah sering. Yang simpel sih sebetulnya Nike sama Adidas itu gampang diidentifikasi dari kode apa. Yang susah itu Takut. yang Kayaknya. Kayak umbro gini-gini itu yang nggak familiar rumah. Tapi kalau dari kasat mata mas kayak kain atau apa gitu. Oh kalau dari saya ya, Iya, dari sama saya. sih ya, Ini nyoba itu ya. gampang. Iya. Aku lihat dari ini bahan material dari ini udah kelihatan. Itu ori atau kali. Cuman kalau mungkin orang awam dia nggak tahu. Oh, mungkin kayaknya Pasti beda. kayak apa ya? Dan material kain itu pasti beda. Pasti beda. Logo ini Detail-detail jahitan dan segala macam itu pasti Iya. beda. Kalau Kelihatan. saya ya pribadi ya tahu saya. Tapi kalau jersey kamu itu bau nggak sih mas kalau dipakai? Tergantung ini mas orangnya. Mau kita tanya. Kadang kan semua bola nggak panas gitu. Kalau ori panas nggak? Sebetulnya Sama ya? hampir sama sih. Hampir Cuman- sama sih. Sama ya? apa ya? Kainnya beda sih. Beda. Kainnya beda sih. Iya, kayak kalau kita pakai ori sama KW itu kayak entah fitnya, entah Oh, ya, potongannya ininya potong ada. kenyamanan beda. Ah. Oh, ya gitu ya. Jadi sama-sama ya kayak ya tapi perbedaannya sedikit dan mas, tapi itu penting. Penting. Di sini apa ya? Dari kenyamanan pasti sentuhan gesekan sama kulit itu kan kita kerasa. Gesekannya paling enak ya kalau ori ya. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Cuman kadang Kalau itu kan dari kadang ininya mereka bahan bodinya itu kan kasar. Kan kadang Oh iya kayak gatel lu lagi ya. ya bahan-bahannya sini kan mereka nggak rapi. nggak rapi, kadang jahitannya lebih mereka kalau KW itu nggak rapi, Kan nggak bagus. kadang nggak presisi. Oh iya. Pasti semua aku pengen nanya mana nih soal KW. Jadi katanya mas gak anak KW di pasaran kan pasti dulu kalau aku tahun 2012 untuk KW ori KW super itu sebenarnya nggak ada mas kayak sama tadi. Kalau itu sih akal-akalan dari produsen Pedagang, ya, produsen. dari penjual dari seller ya. Sebenarnya kalau KW itu ya namanya KW ya KW. KW. Nggak ada KW KW ori, KW Thailand, grade super, grade apalagi itu nggak ada. Itu kan cuma akal-akalan dari produsen ini ya, seller. KW. Iya. Gak KW KW. KW. Jadi yang di telepon aku biar itu yang 100.000 ya KW ya KW 1 ya. KW. Cuman mungkin gini ya mas ya, mungkin grade-nya mungkin dibedakan dari grade mungkin kalau Kayaknya. grade ori itu kan mungkin dari material mereka agak murah, jadi dari kain, dari apa logo, yang flag mungkin mereka gampang rusak. Kalau yang Thailand itu kan lebih mahal, mungkin masih di atas 200-an, 300 itu masih ada, mereka lebih baik. Jadi dari kain, dari material. Cuman kalau diadu dengan ori, ya masih beda. Meskipun itu supporter Iya. apa? Supporter version. Iya, beda. Mas kalau beli supporter fashion gimana mas ya?
Online kalau sekarang Online, kan, Mas. kan zaman online kan gampang sekarang. Sekarang lebih mudah. lebih sekarang. mudah banget. Sekarang e-commerce itu kebanyakan semua, misalnya apparelnya Arema gitu, mereka sudah punya punya e-commerce sendiri untuk jual ini, ada supporter. Jadi kita tinggal milih aja sih. Kalau negeri kan mereka udah punya shop, kayak Similan shop terus. Jadi udah tinggal milih Kita aja. ada di apa Google gitu. Sport fashion Nah, itu lebih murah ya. Cuman desain mereka beda sama replika sama ininya. Kalau ini yang original kan biasanya sablonan timbul atau apa ininya juga ini. Kalau super fashion itu printing semua. Anu yo, suwe-suwe yo. Apa tuh? Suwe-suwe apa? Oke. Kayak mereka gitu. Itu tergantung dari Penyimpanan, pemakaian, pemakaian sama perawatan. perawatannya. Meskipun ori ya bisa ya suwe-suwe ya. Bisa. Perawatan ori itu lebih susah daripada apa ya? Ya, Sakit nggak berdarah itu kalau tiba-tiba di sini kayak nonton ngeretak. YouTube-nya Dimas nggak yang jersey-nya itu nggak pernah dipakai, rusak semua itu. Ada itu. Ya. Coba nonton itu ya kayak gitu. Sakit Sakit kan nggak berdarah. Sakit nggak berdarah. Itu bagian pecinta jersey ya. Iya. Ya itu tantangannya jadi kolektor jersey original ya itu kayak gitu. Iklim di Indonesia itu kan apa ya? Kayak di luar negeri kan. Suhunya kan suhunya kan di sini kan agak panas. Kan kadang panas, kadang lembab. Lembab kan. Itu yang jadi bahan dari saya ini pecah, jadi rusak-rusak dengan sendirinya meskipun tidak dipakai. apalagi kalau kena lembab jersey putih gitu, jamur bintik-bintik, aduh kayak mau nangis gitu. Iya itu sering itu ya di jersey ya. Real Madrid gue itu wes pokoknya putih lah. Putih. Makanya saya ngakalin minus-minus di jersey itu saya masukin powder, saya masukin polybag. Terus pakai ini nggak kapur baru? Iya, pakai ini silika gel. silika gel. Nah, silika gel. Gitu. Ya kalian pakai itu, jadi Biar nggak lembab. mau pakai itu saya kebetulan aja mau pakai. Setelah pakai cuci masukin lagi. Wah ya, jadi perawatan ini ke effort banget ya. Kira-kira harganya Terus soalnya harganya tambah kesini tuh harganya udah nggak masuk akal. kok udah sepatu nggak sih ya? Karena kalau menurutku ya karena sosial media ini semakin luas, platformnya semakin gede, yang goreng juga semakin gede. Akhirnya juga, apalagi kan artis-artis sekarang udah dikit-dikit FOMO jersey pakai ini, yang goreng banyak ya, otomatis harga juga langsung up. FOMO. Ya apa jersey yang aku sing tahun biru, kayak Pak Deku lah tak simpen aja nih. Kalau jersey Arema itu Mahal. kolektornya juga banyak. Kolektor Iya, legenda banyak sih. yang fanatis itu juga banyak dibanding mungkin klub-klub lain lah ya. Pokoknya sih 90-an loh. Nah, Wah itu susah. kan tahun segitu kan nggak diperjualbelikan jersey. Iya, cuman diperuntukkan untuk pemain. Jadi barang original ya dari pemain suatu. Iya. Ini pensiunan pemain bola itu aslinya sekarang aslinya bisa loh ya. Iya, tapi kan nggak mereka mikir, tahun itu kan mereka nggak tahu. nggak tahu Jadi, bakalan seperti ini. iya kayak siapa? Nanang Supriyadi. Itu jersey zaman Kansas tuh Galatama itu dibuat keset. Jaket apa itu kan buat keset. Nilainya mahal loh. Terus itu kan punya keponakan dia join di KJM. Diambil sama dia. Dibenerin numpang atau sama disimpan. Dan itu ada nilai mahal. Mahal. Next word. Dan itu orangnya sendiri. Orangnya langsung. Kayak punya Mega itu kan jasanya semua dijual ya sekarang ya dilelang. Ya, untuk Jadi mahal ya dunia Mega. mahal. Kan tahu juara atau jadi pemain terbaik. Kasih ini juga mengedukasi pemain lama-lama yang di Malang juga ya. Tapi Kalau anu ya. ini mas, tergantung pemain juga. Mungkin karena pemain yang kayak kayak biasa-biasa itu ya nilainya nggak begitu bagus. Camry mungkin ya aslinya Persema ya. Mahal itu. Persema nggak Enggak begitu sih. begitu di Nggak begitu. kita itu
nggak begitu. Oh itu soalnya secara nasional ya? Iya, yang Ya. kalau Persema itu Irfan Badi, Gini Kurniawan, Bima Sakti. Bima Sakti. Robi Kaspar. Nggak terlalu Robi malah nggak terlalu. nggak terlalu. Oh, biasa nggak terlalu. Oh. Tapi Zanwa nggak terlalu ya? Nggak. Kok mas opo itu? Sing kenal kayak Arno Malanto mungkin ya. Along kayak gitu. Along. Ridwan. Pokoknya yang tahunnya Arema juara kemarin itu Masih Samsu Sergei. itu harganya masih Extra masuk. sih gue yo. Cuma bala. Itu dulu di Arema berapa ya Pak ya? 150-an ya Pak ya? Juara 50-an, 50-an. Itu udah 50-an dulu waktu kantor nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan. Liga diberhentikan gara-gara Di Bennett, PSSI di Bennett itu 16. kayak cuci gudang gitu. Jadi ya teman-teman ini yang KJR ini ya. yang beli. KJR. Kalau saya sih masih saya simpen beberapa 1-2 saya jual di teman-teman kolektor. Tahu juga ada lagi mas. Berapa jual? Masih murah masih dulu. Waktu itu masih murah Mas, nggak kayak sekarang. Jual 50 saya jual 500. Oh, mungkin kalau sekarang itu 1,5 ya? Iya. Bisa jadi. Berarti KCM ini ya juga sering dapat matchballnya dari pemain-pemain Arema itu. Apa? Sampai saat ini, Ya. iya masih. Masih. Ya musim ini udah dapat kayak. Masih. Jadi kayak apa ya, saling simbiosis mutualisme gitu ya. Dia sampai memberikan kontribusi berupa, oh ini harus gini. Kan kajian punya ilmunya. Iya. Arema kadang ingin memberikan Iya. kaos apa jersey Enggak, saya Beli. kalau saya nggak minta mas. beli. Iya, Saya beli. kita beli. Saya nggak minta. saya Oh. beli. Karena kita kan sama aja kita support Iya. klubnya itu sendiri Oh. pemasukan. Karena ya sekarang kan mau nggak mau sepak bola sekarang industrinya harusnya Kreatif ya? masuknya kan industri. Jadi ya kalau pemasukan nggak ada dari tiket, sponsorship, ya Iya. merchandise, ya sudah itu. Ya makanya kita KJR support itu gitu ya? juga. Iya. Saya kan juga sebagai salah satu reseller dari Arema Store dan teman-teman itu saya kasih special price untuk Iya. pembayaran saya kasih pemuda. Gitu. Oke. Yang penting teman-teman punya original. Itu aja. Iya. Jangan beli KW. Mesin tapi susah nggak sih? Susah. Wah, Itu susah, hanya Mas. untuk terakhir ya mungkin ya. Soalnya gini mas. Di Malang sendiri aja. Mengikat Malang KW. Ya Pak. Susah. Susah. Kita mau mengedukasi gimana pun. Soalnya kan ekonomi orang itu kan suatu faktor ekonomi kan mereka nggak sama dengan kita mas. Jadi mereka Beda-beda lah ya. tiap kemampuannya segini dikasih harga sini mereka nggak yang Mundur. mau misalkan beli yang di bawah 100 mereka punya ya beli itu Nah, itu salah tuh salah. tapi kemarin saya saran ke manajemen dibuat 3 segmen kita mengadop dari Luar ya? para luar jadi disegmentasi itu ada supporter fashion Replika sama otentik. Mulai tahun 2022 nanti itu udah mulai kita KSP harganya di bawah harga 100 dan itu untuk merangi yang kali-kali. Oh, Tapi dengan harga segitu pun kami masih marah beredar. Masih. Susah. apakah tren ini juga terjadi di luar negeri juga sempat? Kalau persentase di luar negeri sih masih kecil ya itu. Kalinya Tiga top itulah Liga Inggris juga cuman kecil ya. karena kemampuan ekonomi di luar negeri Beda, udah beda jauh. Mereka beli ini kan. Kalau di Indonesia kan apa ya kayak aku lihatnya lebih ke orang ke stadion nonton bola pakai jersey itu masih jarang. Enggak, kalau akhir-akhir ini udah mulai membiasakan, oh ya aku nonton pertandingan A pakai jersey A gitu. Tapi kalau kemarin-kemarin kan masih ya udah pokoknya kaos ada misalnya ada tulisan Arema dan segala macam, ada gambar singa, udah aku nonton Arema berarti identitasnya kan cuma itu. Kalau sekarang kan udah marak jersey dan segala macam ya akhirnya mulai didorong untuk hal-hal yang seperti itu untuk membantu perekonomian klub itu sendiri. Semoga lah punya komunitas jersey di Surabaya, dimanapun banyak ya. Sudah banyak mas, Banyak ya. banyak. Surabaya itu malah lebih tua dari kita. Pioner komunitas jersey itu pertama Bandung. Bandung, oh fashion Bandung. Bandung kreatif. Ya. Iya. Terus kedua itu Surabaya.
ketiga itu kalau nggak salah Jakarta. Jadi juga berkontribusi itu ke masing-masing ya. Iya. Tuh, mereka ada kayak kemarin Surabaya yang jersey Marcel ini Yang match war-nya lawan Arab. 111 juta nggak salah. Iya. Endbitnya itu. Wow. Yang 2-0 yang lawan Arab itu. Ya, Ah, itu kan ada dua. Ya. Jadi dipakai babak pertama sama babak kedua. Yang babak pertama itu Dikasihkan Bimo. dikasihkan ke Bimo, yang babak kedua dilelang di Surabaya. Lewat komunitas jersey. Lewat Surabaya. komunitas jersey Surabaya. Oh, jadi fungsinya kita jersey itu seperti itu ya. Iya, pasti ada charity-nya juga. Charity-nya juga ya. Di kita pun juga ada seperti itu. Misal kalau nanti ini kan habis ini ada Ramadan, kan pasti kita juga ada charity-nya. Nanti kita entah ke panti asuhan atau kita bagi-bagi takjil atau Dengan apa. menjual salah satu jersey dulu apa gimana? Bisa Bisa, seperti itu. Tapi nggak harus ini sih. Kayak pokoknya fleksibel lah ya. Iya. Sesuai ini sih mungkin kalau ada Keinginan ya apa berapa gitu. Jadi anak-anak misalnya gimana Ramadan tahun ini kita mau apa? Misalnya yaudah kita bagi-bagi takjil, yaudah ngambil dananya dari mana? Dari uang kas segini, terus nanti sisanya gimana? Yaudah teman-teman aku nyumbang jersey ini dibuat dilelang. Ya udah nanti hasilnya kita buat itu buat beban itu nanti. sebetulnya di apa jersey ini kan masih luas tuh bahasanya itu masih banyak. Banyak banget. Kalau waktunya cuma sejam itu pun ya kan. Iya. Iya, Kurang. harus di segmen sih. Harus di Iya. segmen sebenarnya. Iya. Harus di segmen kayak Dari- jersey ori KW terus terus dari segmen kita apa jersey terus Perawatan. terus caranya apa kayak mencuci ya ini kan itu masih Banyak luas banget. mungkin karena mungkin kita juga ada video short sih kayak profil ya. Iya. Mungkin aku bisa main ke rumahnya Mas Tato sih kayak ya apa sih perawatan gitu. oh, Kayak video pendek tapi kayak memperkenalkan 800 apa? Jersey, gitu kan. iya. Unikan itu. silakan monggo. Iya, nanti kita jadwalkan. Ya. Terima kasih Mas Tato. Sama-sama. Terima kasih Mas Riko. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih. Sukses terus untuk podcast ini. Ya. Banyak viewersnya. Where you going?